kamu percaya sepenuhnya kepada seseorang yang sudah menjadi bagian seperti keluarga sendiri. Yang memelukmu di saat sedih, yang air matanya kamu percaya sebagai tanda ketulusan. Namun di balik pelukannya ada pisau tajam. Yalah. Astagfirullahaladzim Ibu. Apa yang Ibu lakuin sama laki-laki ini di kamar ayah, Bu? Kamu ngapain di sini? Hah? Salah. Alma, apa yang kamu lakukan? Anak tiri kamu nih, dia coba godain aku. Ya. Semua berawal dari saat saya pulang kantor telat, Mbak. Ketika itu saya sering lembur. Dan saya nggak tega ninggalin ayah saya yang lagi sakit-sakitan, Mbak. Memangnya nggak ada lagi yang nemenin ayahnya Mbak di rumah? Saat itu ibu tiri saya yang menjaga ayah saya. Memang sih mereka belum lama menikah. Tapi dulu saat saya melihat gimana dia ngerawat ayah saya jadi tenang kalau pulang malam. Sampai suatu malam ketika saya pulang dari kantor, saya tiba-tiba mengalami kejadian yang bikin perasaan saya nggak enak, Mbak. Maksudnya Mbak, kamu mendapatkan firasat, begitu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa perasaanku jadi gak tenang gini? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ayah? Ayah? Ya? Ayah? Bu, ayah kenapa, Bu? Ayah? Ayah kenapa ya? Ayah, bangun ya. Bu, ayah kenapa, Bu? Tadi kita dirampok, Alma. Saya bantuin ibu. Ayah bela ibu, terus perampok itu pukul ayah. Jadi ayah kayak gini. Ayah bangun ya. Ya, ayah bangun ya. Bu, kita harus bawa ayah ke rumah sakit sekarang ya, Bu. Mas Doni, Mas Doni. Ayah bertahan ya. Ayah bertahan. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, saya terus berdoa. Saya berharap banget ayah saya selamat. Tapi ketika ngeliat kondisinya, saya bener-bener gak tega, Mbak. Iya Mbak, saya bisa memahami. Ini pasti berat banget untuk seorang anak menyaksikan. Tapi setelah itu bagaimana Mbak? Ayahnya selamat kan? Ayah saya meninggal, Mbak. Ya Allah Mbak. Ya Allah Mbak, maaf saya nggak tahu. Kru, tolong ambilin tisu sama air minum please. Aduh Mbak, maaf saya nggak tahu. Makasih Mbak. Ini air. Aduh Mbak, minum dulu Mbak Alma. Pemirsa, sepertinya kejadian ini belum terlalu lama sehingga narasumber kita tuh masih traumatis, masih mengingat suatu kejadian yang memang membuat dia sangat emosional. Saya nggak yakin dia sanggup untuk melanjutkan wawancara ini. Mbak Alma, kok kamu nggak sanggup gak apa-apa loh Mbak, kita bisa lanjutkan lain waktu. Enggak, Mbak, saya bisa. Kamu yakin Mbak? Iya, Mbak. Ayah, Mas Doni, ayah. Ayah. Mas Doni, kenapa ini bisa terjadi sama kamu, Mas? Ayah, bangun ya.
sabar ya. Ini musibah buat kita, nak. Ayah. Saya sangat terpukul, Mbak. Saya nggak nyangka ayah pergi secepat itu. Dan dengan cara seperti ini, Mbak. Tapi saya lebih sakit hati lagi karena dengar omongan tetangga saya, Mbak. Kenapa memangnya, Mbak? Apa yang tetangga kamu katakan? Sewaktu di pemakaman, mereka Apa, Mbak? mereka malah menyudutkan saya, Mbak. Ayah. Berduka cita ya. Makasih ya, Bu. Ya ingat ya. Makasih, Bu. Kasian banget ya Jeng Tiara, padahal dia belum lama menikah sama Pak Dodi. Malang banget ya nasibnya. Ya, padahal selama ini Jeng Tiara yang ngurusin Pak Dodi pas waktu sakit-sakitan. Iya. Kamu sih Alma selalu aja sibuk kerja. Sampai lupa tuh sama ayah kamu yang lagi sakit. Tahu, mentang-mentang ada Ibu Tiri, malah asik kerja. Mau jadi wanita karir nggak tahu diri. Astagfirullahaladzim, Bu. Saya juga kerja buat pengobatan ayah saya. Alah, alasan. Ayah kamu itu juga kerja keras. Ayah kamu pasti punya tabungan dong. Kerja sewajarnya aja lah. Ibu-ibu, tolong jangan salahkan Alma ya. Ini semua salah saya. Saya yang nggak bisa jaga suami saya. Duh, Jeng Tiara, kamu tuh ya kelewat baik jadi ibu tiri ya. Masih aja belain Alma. Alma, kamu tuh harusnya baik sama Ibu Tiri kamu ini. Kamu itu harus dengar omongannya dia. Karena sekarang kan kamu cuma punya dia. Bu, tolong jangan seperti ini ya, Bu. Kami ini sedang berduka. Tolong jangan menyudutkan anak saya. Astaga, ngapain sih si Agus kesini? Gawat kan kalau semua ketahuan. Jadi lelaki itu siapa, Mbak? Saat itu saya juga nggak tahu, Mbak. Saya nggak tahu kalau lelaki itu kakaknya ibu tiri saya. Loh, memangnya Ibu Tiri Mbak nggak pernah cerita kalau dia punya kakak? Nggak pernah, Mbak. Saya juga baru tahu pas di pemakaman ayah saya. Kok aneh ya? Seingat saya, ibu tiri saya itu dulu ngakunya dia sebatang kara. Artinya, Ibu Tiri Mbak selama ini membohongi Mbak dong. Waktu itu saya nggak berpikir macem-macem, karena saya sedang kalut, Mbak. Ya Mbak, saya bisa memahami. Lalu Mbak, apa yang terjadi setelah Ibu Tiri Mbak pingsan di pemakaman? Om, aku ambil minyak angin sama air putih dulu buat ibu ya. Iya ya.
Gila ya, ngapain sih kamu kesini? Bisa nggak ngomongnya nggak pakai toa? Emangnya kamu pengen anak tiri kamu itu dengerin kita tahu kita itu siapa, ha? Kamu sini. Ini apaan sih narik-narik? Ada apaan sih? Ngapain sih nunjuk-nunjuk kayak gitu? Kalau semuanya kebongkar gimana? Ya biarin aja. Lagi pula orang-orang sekitar sini udah tahu kok kalau aku ini kakaknya kamu. Lagi pula aku tanya sama kamu ya sekarang, kalau nggak ada aku, memangnya kamu bisa apa, ha? Kok ibu nggak ada? Buktinya selama ini kamu ngerawat laki kamu itu yang sakit-sakitan. Kamu dapat apa, ha? Nggak dapat apa-apa kan? Nggak dapat uang sepeser pun. Kayak ada orang lagi berantem deh. Ini tuh semua gara-gara kamu. Kalau aja kamu nggak datang, rahasianya semua nggak akan kebongkar. Udah deh, sekarang soal Alma biar aku yang urus. Lu itu gimana sih? Udah berapa kali gue bilang sama lu, gue ini kakaknya lu. Lu enak aja sih mesti gue kayak gitu. Ya aku tahu niat kamu kesini cuma minta duit. Aku nggak ada uang. Ya tapi lu paling gak bantu dong, gue ini kan saudaranya lu, kakaknya lu. Masa lu tega banget sih sama gue? Kamu pergi jadi pergi. Udah kamu pergi. Nggak mau, gue nggak mau pergi. Bu, ibu kenapa bu? Bu nggak apa-apa. Udah kamu gak usah pedinin deh. Tunggu dulu dong. Lu sama kakak lu gitu amat sih. Kenalin, gue Agus, kakak kandungnya Tiara. Aku Alma, Om. Ya, Om itu turut duka cita ya. Pasti berat banget ya buat kamu dan Tiara. Iya, Om. Yaudah, gue pamit ya. Alma, Om pamit ya. Maafin ibu ya Alma. Ibu nggak pernah cerita soal kakak ibu. Soalnya dia tukang mabok sama tukang morfin ibu. Yaudah kita masuk yuk. Saat itu saya percaya aja omongan ibu tiri saya. Emang saya lihat juga ada yang aneh sama lelaki itu. Tapi yang ngebuat saya lebih aneh itu sikap ibu tiri saya, Mbak. Memangnya kenapa, Mbak, sikap ibu tiri Mbak? Ibu tiri saya berusaha membuat saya menjual rumah warisan ayah, Mbak. Hah? Kok tiba-tiba aja Mbak dia minta begitu? Dia beralasan minta kita pindah rumah karena terus teringat sama almarhum ayah. Katanya biar dia yang urus semua kalau saya masih sibuk kerja. Dan apa yang kamu lakukan, Mbak? Apa kamu menuruti permintaan dari ibu tiri kamu itu? Enggak, Mbak. Itu rumah hasil kerja keras ayah. Saya nggak mau jual apapun. Nggak akan, Mbak. Iya Mbak, saya paham. Tenang dulu Mbak, pelan-pelan aja. Sepertinya ini bukan cuma soal masalah rumah aja kan Mbak? Saya pikir cuma ibu tiri saya yang bikin saya jadi spaning. Tapi ternyata lelaki itu datang lagi, seakan ikut campur dalam urusan rumah tangga kami. Maksud kamu, kakaknya ibu tiri kamu? Aku itu bener-bener gak ngerti deh sama kamu. Kenapa sih nggak kita abisin aja sekalian tuh si Alma sama kayak bapaknya? Kan otomatis nanti rumahnya akan jadi milik kita, bener nggak? Kalau terjadi sesuatu sama Alma, rumah ini bakalan jadi milik yayasan, tau nggak? Gila banget. Maksud kamu apa? Kamu itu nggak bakal dapetin harta spesial pun dari si Dodi kalau dia mati gitu? Iya, makanya kita harus cerdik. Kita harus berhasil membuat Alma jual rumah ini. Baru kita singkirkan Alma. Sama kakak lu sendiri lu ngomong kasih duit. Mana duit? Apa sih mas? Aku tuh gak ada uang. Itu gila ya mas? Gila-gila. Lu yang gila. Mana uang aku? Kasih uang aku. Ibu gak apa-apa, Bu. Gak apa-apa. Udah, kamu masuk aja. Kamu tuh jangan kasar sama ibu saya ya.
Mas, mendingan kamu pergi deh dari sini. Enggak. Gua nggak bakalan pergi dari rumah ini sebelum gua dapetin duit gua. Gak ada. Aku gak punya uang. Nggak ada? Nggak ada duit ya? Nggak ada. Sini loh. Sini. Cepet. Kasih gua duit atau gua patahin tangan ibu lu. Cepet. Itu kayak dari tadi banget. Kamu udah dapetin kan apa yang kamu mau? Sekarang kamu keluar dari rumah ini. Nih, ada ATM-nya nih. Fee-nya berapa? Kembaliin. Enggak. Kembaliin nggak? Aduh. Jadi kamu keterlaluan. Berani kamu nampar dia? Oh. Jadi kalian berdua sekarang udah kompak ya? Kayak anak sama ibu kandung, gitu? Pergi dari rumah ini. Oke. Gue pergi ya. Gue pergi ya. Astaga. Dan kamu biarkan dia ngambil motor kamu? Ya enggak lah Mbak. Itu motor hasil kerja keras saya. Balikin motor aku, Mbak. Apaan sih? Gue cuma minjem motor lu, nggak gue jual kok. Balikin nggak? Gue udah bilang, nggak akan gue jual. Lu ribet banget ya, gue jual beneran nih motor lu. Om, saya nggak percaya ya. Om pasti mau jual motor aku kan? Terserah lu, gue percaya atau enggak ya. Ribet lu, berisik tau nggak? Om, Apa sih? Kamu bukannya pergi, malah bikin aku malu di sini. Mas, balikin kunci motornya Alma. Udah deh, lu gak usah gue campur ya. Gue gak akan jual kok, gue cuma pinjam doang. Berisik banget sih kalian berdua. Mas, kamu tuh jangan kayak gitu dong. Tolong deh Mas, nanti Alma kerja naik apa? Ya kan bisa beli lagi yang baru. Ribet banget sih kalian berdua. Om balikin Om. Kagak bisa, kagak mau. Balikin motor aku. Om balikin Om. Om balikin motor aku. Alma, Ibu minta maaf ya. Sejujurnya Ibu tuh malu banget. Tapi Ibu juga nggak tahu harus gimana lagi. Astaga Mbak, terus apa yang terjadi? Motor Mbak nggak dijual kan? Besoknya dibalikin kan? Dia jual motor saya Mbak. Hah? Dan uangnya malah dibuat-buat mabuk-mabukan. Loh Mbak, padahal kan kamu udah kasih uang ke dia. Kok motor kamu dijual juga? Itu motor juga cicilannya baru lunas Mbak. Tapi semuanya hilang dalam sekejap Mbak. Laki itu bener-bener gak punya hati. Bisa-bisanya dia ngejual motor kamu, hasil kerja keras kamu. Dan yang lebih parahnya, lelaki itu Mbak. Apa Mbak? Apa? Lelaki itu kembali Mbak. Dia malah Kamu ngapain di sini? Udah keluar! Keluar kamu! Hah? Salah! Keluar gak kamu dari sini atau aku teriak? Oke. Ya oke. Oke, saya keluar. Sini kamu. Ngawan kamu ya. Lepasin! Saya nggak akan lepasin. Tolong! Saya nggak akan lepasin. Alma! Apa yang kamu lakukan? Bu, dia Bu. Dia coba godain aku Bu. Jangan fitnah kamu. Anak tiri kamu nih, dia coba godain aku. Kamu kamu ya? Saya nggak nyangka ya, kamu semurah itu. Bu, enggak Bu. Dia coba lecin aku Bu. Kamu dengerin ya, mana mungkin aku tergoda sama perempuan macam gini, nggak mungkin kan? Bu, jangan percaya Bu. Sekali lagi kamu goda dia, kamu berurusan sama saya. Pergi kamu.
Saat itu saya kaget banget. Ibu tiri saya begitu marah sama saya, Mbak. Padahal saya nggak salah. Tapi ternyata semua itu hanya sandiwara mereka berdua, Mbak. Maksud Mbak? Lelaki itu, Mbak. Lelaki itu bukan kakak kandung ibu tiri saya. Astaga. Terus kalau mereka bukan kakak adik, apa hubungan mereka? Gimana acting aku tadi, Mas? Yakinin kan? Setelah ini, Alma pasti mau nurutin semua permintaan aku. Masa? Aku kok nggak yakin. Karena kamu pernah bilang kan kalau dia itu nggak pernah mau ngejual rumahnya, benar kan? Udah, kamu tenang aja, Mas. Kita nggak perlu ngotor-ngotorin tangan kita lagi. Anak yang gitu gampang banget ditipu, lemah. Kok ibu kayak lagi ngomong sama orang ya? Kamu ini ya memang paling pinter tuh ngamainin perasaan. Aku seneng banget. Astagfirullahaladzim, Ibu. Apa yang Ibu lakuin sama laki-laki ini di kamar ayah, Bu? Kamu tuh jangan mikir aneh-aneh ya. Wajar kan kalau kakak masuk ke kamar adiknya? Cukup ya sama semua kebohongan Ibu. Aku dari tadi udah lihat kalian berdua tuh mesra-mesraan. Kalian tuh bukan saudara kandung kan? Ngaku. Terus kalau memang bukan saudara, kenapa? Bu, apa selama ini ayah tahu kalau misalnya kalian berdua selingkuh? Jawab aku, Bu. Kalau tahu kenapa? Kamu pikir saya nggak capek ngerawat ayah kamu yang sakit-sakitan? Jadi wajar kalau saya cari kesenangan dengan laki-laki lain. Hei, berani kamu ya? Wan, Ya ampun Mbak, jadi lelaki itu adalah selingkuhan ibu tiri kamu. Saya benar-benar nggak nyangka, Mbak. Saya jadi kepikiran betapa hancur hati ayah saya mengetahui wanita yang dinikahinya selingkuh. Tega sekali ibu tiri saya. Kalau saja saya tahu dari dulu, Mbak, saya nggak bakal mau ayah saya diurus sama wanita itu. Mbak, saya prihatin banget ya Mbak, saya turut prihatin. Saya nggak kebayang gimana rasanya jadi kamu. Kamu bekerja demi kesembuhan dan mengobati ayah kamu. Kamu percayakan perawatan ayah kamu pada orang yang kamu percaya. Tapi malah begini jadinya. Yang membuat saya terpukul, Mbak, gak ada satupun orang yang percaya sama saya. Dan mereka makin bertingkah sesuka hati mereka di rumah saya. keluar kamu dari sini. Pergi kamu dari sini. Saya udah nggak mau lihat muka kamu lagi. Tega itu sama saya. Oh, karena saya bukan ibu kandung kamu. Karena saya udah gak berguna. Iya, jadi kamu ngusir saya. Astaga Alma, kamu tega banget sih ngusir ibu kamu sendiri. Alma, ibu kamu itu udah baik banget. Kamu tuh nggak boleh sisain ibu kamu. Kalian tuh jangan percaya sama air mata buaya dia. Dia ini perempuan murahan. Berani ya kamu jelek-jelekin adik saya, hah? Setelah dia ke kamu apa, hah? Oh, saya paham sekarang. Gara-gara kamu godain saya, terus saya tolak kamu, sekarang kamu balas dendam sama adik saya, gitu? Jangan-jangan kamu itu cemburu ya? Karena saya lebih perhatian sama adik saya daripada sama kamu. Dasar gila kamu.
musuh apa lagi nih? Saya nggak pernah kayak gitu ya, Ibu. Mereka berdua bersekongkol. Saya udah nggak mau lihat mau kalian berdua lagi. Sekarang, pergi dari rumah saya. Ibu, tolong maafin anak saya ya. Kalian kan tahu kalau ayahnya baru aja meninggal. Jadi dia depresi sampai emosi. Bu Tiara nggak perlu minta maaf segala. Alma yang salah karena udah fitnah Bu Tiara yang enggak. Yang sabar ya, Bu. Gak ada satupun yang percaya sama saya, Mbak. Mereka lebih percaya sama ibu tiri saya. Mereka berdua bersekongkol, Mbak. Bersekongkol? Maksudnya, Mbak? Saya baru tahu persekongkolan mereka, Mbak. Mereka yang bunuh ayah saya. Kamu pikir saya akan keluar dari rumah gitu aja? Gak akan. Udahlah, hentikan semua sandiwaranya. Karena kita udah ketahuan, sekarang kita tinggal paksa dia untuk tanda tangan surat pengalihan hartanya. Ayo cepat saja. Sini, tanda tangan cepat. Ayo cepat. Berani kamu ya? Kamu mau senasib sama ayah kamu? Apa yang udah Ibu lakuin sama ayah? Apa, Bu? Kamu ini bodoh atau apa sih? Sudah jelas kita berdua yang sudah bikin ayah kamu mati. Pembunuh kamu! Dasar pembunuh! Pembunuh, dasar pembunuh! Perempuan pembunuh! Kamu nggak boleh gitu dong. Itu kan ibu kamu. Memangnya kamu mau dicap anak durhaka? Mau kamu, ha? Kamu juga pembunuh! Pembunuh kamu! Yes! Yes! Dengar. Semua ini gara-gara ayah kamu tau nggak, yang nggak tahu terima kasih. Selama ini saya udah rawatin dia. Tapi apa balasannya? Dia cuma kasih harta warisannya buat kamu. Sedangkan saya, apa? Saya nggak dapat apa-apa. Jadi, cuma karena harta! Cuma karena harta kamu bunuh ayah saya! Cuman kamu bilang? Hah? Kamu pikir saya nikah sama ayah kamu hanya untuk jadi pengasuh pribadinya? Hah? Kalian berdua harus membayar perbuatan kalian. Mau kemana? Mau kemana kamu? Mau kemana? Kamu pasti mau laporan kita kan? Ya kan? Iya! Kenapa? Bisa diam nggak sih? Padahal ayah saya sedang sakit keras, Mbak. Tapi mereka tega menghabisi ayah saya. Ya Allah, Mbak. Jadi perampokan itu cuma alibi mereka saja? Iya, Mbak. Saat malam itu, saya melihat kondisi rumah saya berantakan. Dan ayah saya terluka. Saya mengira benar terjadi perampokan. Tapi semua itu palsu. Benar-benar kejam mereka. Mereka nggak berhenti menyakiti saya sebelum mereka mendapatkan keinginan mereka, Mbak. Kenapa sih? Kita nggak habisin aja sekalian dia. Kenapa? Kita masih butuh tanda tangan dia. Kalau dia mati, kita nggak akan dapat apa-apa, tau nggak? Bangun. Bangun. Kalian gak akan dapetin apa yang kalian mau. Oh ya? Gak akan dapet ya? Cukup. Jangan sampai dia mati dulu, Mas. Dengar, kamu masih mau disiksa terus.
lihat aja ya, sampai berapa lama kamu bisa bertahan. Saya akhirnya menyetujuin permintaan mereka, Mbak. Kamu akhirnya mau menandatangani surat pengalihan warisan itu. Iya, Mbak. Saya akhirnya mau tanda tangan. Keputusan kamu tuh sudah benar loh, Mbak. Keselamatan kamu lebih penting. Jangan sampai kamu kehilangan nyawa kamu karena mempertahankan rumah itu. Saya melakukan itu buat ngulur waktu, Mbak. Ngulur waktu. Akhirnya si Alma tanda tangan juga. Kita tunggu sampai malam, baru kita habisin dia. Oke. Aku harus segera pergi dari sini sebelum mereka tahu kalau tanda tangan aku itu palsu. Terus bagaimana, Mbak? Kamu berhasil melarikan diri? Saya berhasil keluar, Mbak. Saya berusaha lari sekuat tenaga. Meskipun kaki saya terluka. Saya nggak tahu harus minta pertolongan sama siapa, Mbak. Yang penting saya lari sejauh mungkin. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku harus mencari bantuan di mana lagi? Sial, bisa-bisanya si Alma nipu kita. Udah Mas, kita harus habisin dia sekarang juga. Iya. Mana lagi tuh anakku? Mas, itu Alma itu. Cepat Mas. Iya. Tolong, tolong, tolong. Mau kemana kamu? Kok dilepasin? Tadi kan kamu minta tolong. Iya. Ini saya tolong. Ini saya tolong. Lepasin. Buka sek. Lepasin. Udah. Iya, ini saya lepasin ya. Bu, lepasin aku, Bu. Ibu, diam. Lepasin, tolong. Bu, lepasin. Kamu itu udah nipu saya ya. Jadi kamu harus tahu akibatnya. Masih gede kamu. Oke, Sek. Lihat. Lepasin, Bu. Ayo. Masuk. Lepasin, Om. Masuk. Om, lepasin. Masuk. Om. Diam. Mana? Om, lepasin. Diam. Tolong. Om, Diam. tolong. Lepasin aku, Om. Diam. Tolong. Sakit. Om, tolong. Lepasin aku, Om. Diam. Diam. Om, lepasin aku, Om. Tolong. Saat itu saya mengira itu akhir dari hidup saya, Mbak. Mereka berdua benar-benar bukan manusia. Mbak, saya turut prihatin, Mbak.
kamu harus mengalami ini semua seorang diri. Masa nggak ada sih Mbak satu orang pun yang nolongin kamu? Di malam itu ada warga yang lewat, Mbak. Saya teriak minta tolong di dalam mobil. Tapi mereka malah bilang kalau saya depresi dan coba bunuh diri, Mbak. Dan warga percaya? Ibu tiri saya sambil menangis bilang kalau saya itu gak sanggup kehilangan ayah saya, Mbak. Dia malah bilang kalau dia mau bawa saya ke rumah sakit jiwa, Mbak. Dan kamu dibawa ke sana? Saya dibawa pulang ke rumah. Karena saya ngotot, gak mau tanda tangan. Makanya ibu tiri saya ngamuk, sengamuk-ngamuknya, Mbak. Astaga Mbak, apa yang dilakukan Mbak? Apa dia menyakiti kamu lagi? Bukan cuma itu, Mbak. Dia bener-bener udah gila. Kamu sangat mencintai rumah ini kan, Alma? Lihat aja, kamu bakalan mati di sini. Selamat tinggal, Alma. Selamat menghabiskan sisa hidup kamu di sini. Bu, jangan lakuin ini, Bu. Jangan bakar rumah kita, Bu. Tunggu. Kamu ngapain? Kamu ngebakar rumah ini? Kamu udah gila ya? Ya, biarin aja. Kalau aku nggak bisa ngedapetin rumah ini harus dimusnahkan. Dan Alma akan terbakar hidup-hidup. Tiara! Nggak beres kamu ya? Nggak. Aku angkat tangan. Aku nggak mau ikut campur urusannya kamu. Kamu urus semuanya sendiri. Bu, jangan dibakar, Bu. Bukain, Bu. Bukain aku, Bu. Bukain, Bu. Au. Aduh, sakit. Mas tolong aku, Mas. Aduh. Mas tolong aku, Mas. Aduh, sakit. Mas. Kebakaran! Pak, tolong Pak. Ada kebakaran Pak, ambil air Pak. Bentar, Pak. Alma! Halo sobat malam, pemadam kebakaran. Mas, tolong aku, Mas. Tolong. Bapak-bapak, ibu-ibu. Alma!
apa Alma? Ibu tiri saya membakar rumah saya. Astagfirullahaladzim. Mana mungkin Alma, ibu tiri kamu setega itu sama kamu. Iya Alma, mungkin kamu salah kali. Bu, Pak, saya harus ngeliatin kondisi saya gimana lagi. Ibu tiri saya dan selingkuhan yang mencoba membunuh saya. Ayah saya pun dibunuh juga sama dia. Astagfirullahaladzim. Apa yang terjadi? Saya kesel sama tetangga saya, Mbak. Mereka nggak ada yang percaya sama saya. Mereka masih meragukan kamu, Mbak. Mereka masih lebih memilih untuk percaya pada ibu tiri kamu. Awalnya. Tapi setelah mereka melihat kondisi saya saat itu yang babak belur, mereka percaya sama saya. Akhirnya mereka percaya juga. Lalu bagaimana dengan nasib lelaki itu, Mbak? Selingkuhan ibu tiri kamu. Apa yang terjadi dengan dia setelah ibu tiri kamu membakar rumah kamu? Pak, Bu, itu dia orang yang ngebunuh bapak saya. Jangan kabur kamu. Ayo kita kejar. Ayo. Jangan kabur. Tunggu. Mana kamu? Beraninya sama perempuan. Udah hajar aja. Hajar. Aji jangan jahat Pak. Ampun. Ampun. Udah. Alma, saya ngaku saya salah. Tolong maafin saya. Saya gak akan pernah maafin orang yang udah ngebunuh ayah saya. Tapi setelah menyaksikan lelaki itu dihajar warga, rasanya kesakitan yang saya alami selama ini sedikit berkurang. Lalu bagaimana dengan nasib dia, Mbak? Apakah dia mati di tangan warga? Enggak, Mbak. Akhirnya warga membawa dia ke kantor polisi. Lebih baik seperti itu, Mbak. Supaya dia bertanggung jawab atas semua yang dia perbuat. Dan ibu tiri kamu, bagaimana dengan keadaan dia? Saat kebakaran itu, ibu tiri saya ternyata terjebak di dalam rumah, Mbak. Bukannya dia mengurung kamu di dalam kamar? Saya juga baru tahu belakangan. Saya dengar teriakan ibu tiri saya yang terbakar di dalam rumah. Bagaimana keadaan ibu tiri kamu? Saya juga nggak tahu. Dia menghilang. Alma, kamu yakin mau di sini aja? Gak mau nginep di rumah saya? Enggak, Bu Citra. Saya masih bisa tidur di kamar ayah saya. Lagian, gak semua ruangan terbakar kok, Bu. Yaudah kalau gitu saya pamit pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa, saya siap bantu. Makasih ya, Bu Citra. Ya, sama-sama. Sadar atau tidak kau lakukan Ayah. Tapi kenapa ya cinta setiaku. Kok Bu Citra balik lagi ya? Ibu, dasar kamu perempuan licik. Gara-gara kamu saya menderita kayak gini. Ini kan karena semua perbuatan ibu. Ibu sendiri yang bakar rumah kita, Bu.
Saya nggak akan biarin kamu hidup. Bu! Bu! Lepasin aku, Bu! Bu! Begini caramu untuk Ibu, kenapa Ibu tega banget sama aku sih, Bu? Ibu kurang apa nyakitin aku udah sampai kayak gini? Belum cukup. Sinta. Bu, Bu, lepasin aku, Bu. Bu, Apa yang saya rasain? Bu, Gara-gara kamu saya menderita kayak gini. Bu. Lepasin aku, Bu. Bu, lepasin aku, Bu. Kamu harus tahu rasanya terbakar. Kulit kamu melepuh. Rasakan. Setelah kejadian itu, saya benar-benar sangat terpukul, Mbak. Ibu tiri saya sangat membenci saya. Padahal seharusnya saya yang membenci dia. Dia udah membuat ayah saya meninggal. Berusaha memfitnah saya dan bahkan mau menghabisi saya. Semua kejadian yang kamu alami itu benar-benar mengerikan. Dan saya nggak ngerti, kok bisa ada orang sekejam dan sejahat itu, Mbak? Padahal kan dia udah kena ganjarannya. Bukannya dia malah menyesal dan memohon ampun sama kamu. Orang seperti itu penuh kedengkian. Gak mungkin ngerti arti kata penyesalan. Setelah kejadian itu, apa dia Meninggal maksud Mbak? Ibu tiri saya masih hidup. Kenapa aku bisa kayak gini? Dokter, suster, tolong selamatin saya. Ini semua gara-gara kamu. Kamu lihat aja. Ini belum berakhir. Saya gak akan biarin kamu lolos. Saya akan bikin kamu menderita seperti yang saya alami. Sebenarnya, apa yang kamu sudah alami itu belum cukup untuk membayar apa yang sudah kamu lakukan kepada ayah saya. Tapi setidaknya setelah ini, kamu akan mendekam di penjara selamanya. Saya gak mau di penjara. Ibu gak mau di penjara, Alma. Ayah, semoga ayah tenang di alamnya. jadi sudah terluka parah pun, Ibu tiri Mbak gak menyesali perbuatannya. Dia gak minta maaf pun sama kamu, Mbak Alma. Tapi saya lega, Mbak. Yang saya dengar, ibu tiri saya dan lelaki itu dijatuhi hukuman seumur hidup atas apa yang mereka lakukan, Mbak. Sepertinya itulah ganjaran yang adil untuk mereka, Mbak Alma. Dan kamu sendiri bagaimana sekarang? Apa kamu masih tinggal di rumah peninggalan almarhum ayah kamu itu? Masih. Ya meskipun harus dibenerin dulu karena bekas terbakar. Kamu sungguh perempuan yang kuat, Mbak. Kamu masih mau tinggal di rumah tersebut yang mungkin sempat membuat kamu trauma, tapi di saat yang bersamaan banyak kenangan indah dengan almarhum ayah kamu. Saya belajar untuk mengenang kenangan indah aja, Mbak. Begitu banyak kenangan indah saya bersama ayah di rumah itu. Almarhum ayah kamu pasti bangga dengan kamu, Mbak Alma. Kamu sungguh perempuan yang kuat. Dan terima kasih
kamu sudah mau hadir di sini dan membagikan kisah kamu. Sama-sama, Mbak. Pemirsa, kepercayaan itu seperti kaca. Sekalinya sudah retak, sangat sulit untuk kembali utuh. Apalagi jika yang menghancurkannya adalah orang yang kau sebut keluarga. Dari kisah Mbak Alma ini kita belajar bahwa selalu ada konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Dan jika kamu memiliki kisah nyata yang dapat menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, kirimkanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa pada episode berikutnya.